dong Sobat IndiHome Jakarta Selatan, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dimanapun kalian berada. Kali ini balik lagi nih bersama podcast IndiHome Jaksel yang tentunya selalu menyuguhkan informasi yang menarik, komunikatif, edukatif, tentunya dengan gaya yang asik. Kembali lagi bareng aku Dila, kali ini kita udah kedatangan orang bintang tamu yang tentunya cantik, itu cluenya yang pertama ya. Kalau bahas cantik pastinya wanita. Jadi langsung aja nih kita sapa nih bintang tamu kita yang luar biasa pada siang hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mungkin bisa disapa dulu nih seluruh Sobat IndiHome Jaksel yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita pada siang hari ini, Bu. Oke, selamat siang Sobat IndiHome Jakarta Selatan. Selamat kenal dengan saya ya. Iya. Ya kan, Sulis, saya building manager apartemen Pakubuwono Teras, Map. Iya, jadi dengan, saya pengen panggil Mbak, tapi kira-kira berkenan dipanggil Mbak atau Ibu ini kira-kira? Soalnya muda banget. Boleh, umur sih sudah hampir 50 ya, tapi kalau mau dipanggil Mbak juga nggak apa-apa lah, santai saja. Kayaknya Mbak aja ya, soalnya masih muda banget dan saya insecure banget ini di sebelah. Shining, shimmering, and splendid. Baik, jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih. Tadi udah sempet dinotis nih kalau Ibu Sulis merupakan seorang building manager ya di Pakubuwono Teras. Jadi pasti udah tahu semua nih Sobat IndiHome Jaksel, hari ini kita bakal bahas tentang apa. Tapi sebelum itu nih, aku pengen tanya-tanya dong ke Ibu Sulis. Selain kesibukannya sebagai BM ya, BM Pakubuwono Teras, ada kesibukan lain kah? Kesibukan lain apa ya? Ibu rumah tangga pasti, ya kan? Kebetulan juga saya juga salah satu penggerak lingkungan sih di perumahan saya. Wah, jadi wanita karir sekali ya. Selain memang berkarir, tapi juga tetap peduli dengan lingkungan, luar biasa. Saya kasih plus dong untuk Ibu Sulis. Wanita-wanita role model ini penggiat lingkungan. Jadi gini nih Bu, kita langsung aja nih kali ya diskusi terkait dengan pembahasan terkait dengan tema yang memang lagi happening banget nih, terutama di kalangan milenial. Karena kita sekarang banyak banget nih ya milenialnya ya Bu ya. Jadi berbicara mengenai hunian nih, banyak banget statement yang beredar di masyarakat jika kaum milenial itu wajib banget nih punya rumah. Apalagi misalkan seorang wanita gitu, jadi independent woman gitu. Nah pendapat Ibu Sulis nih pas banget nih sebagai seorang wanita terkait dengan statement tersebut gimana nih Bu? Oke, kalau saya ya, kalau kita bicara milenial, saya setuju banget itu. Jadi mumpung masih produktif, harus berpikir ke depan. Kalau kita bicara hunian, siapa sih yang nggak mau memiliki hunian yang nyaman? Siapa sih yang nggak mau memiliki hunian yang wah gitu kan, tanda kutip. Mumpung masih produktif ya, harus mulai memikirkan investasi di masa depan. Contohnya apa? Yang memiliki hunian. Hunian semakin lama, semakin ke depan pasti harganya akan semakin naik. Jadi bukan merupakan investasi yang ece-ece ya kalau buat saya ya. Apalagi kalau bagi seorang perempuan bisa dikatakan independen, bisa dikatakan strong kalau dia sudah memiliki hunian. Maksudnya strong dalam arti, wah udah mapan nih, gitu kan. Wah sudah memiliki aset nih. Kedepannya pasti harga rumah nggak akan turun. Jadi kalau saya tadi statement tadi dikatakan bahwa memang harus memiliki hunian, saya sangat setuju sekali. Iya, jadi nggak ada yang mustahil ya? Nggak ada. Jadi nggak perlu nunggu ada pasangan dulu? Oh nggak harus lah, nggak. Kalau itu malah, kalau buat saya dulu ya, mungkin saya boleh memberikan contoh saya waktu mudanya ya. Waktu dari mudanya saya, waktu dulu juga sudah berpikir seperti itu. Jadi nggak harus menuntut rumah itu harus pihak laki yang punya. Enggak, perempuan pun harus berpikir ke depan. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang ya, lebih ke arah apa ya, boros. Dalam arti gini loh, banyak kan muda-mudi sekarang banyak yang hangout, banyak yang nongkrong-nongkrong di kafe. Kalau misalnya daripada nongkrong-nongkrong di kafe, yang mending ditabung aja lah, ditabung. Udah memiliki pemikiran untuk jadi deh kita beli deh aset gitu. Salah satunya tadi hunian tadi gitu. Aduh, saya jadi rasa tersentil nih terkait dengan boros. Iya. Ya apalagi kalau misalkan ngikutin gaya hidup kali ya Bu. Betul. Ya. Senin di A,
Selasa di mall ini, Rabu di mall ini, ujungnya memang nggak ada saving gitu ya, dan akhirnya malah kelabakan di masa tuanya karena memang nggak ada investasi ketika masa muda. Jadi untuk seluruh sobat di Home Jaksel nih, apalagi yang wanita nih, udah disemangatin nih sama Ibu Sulis. Jadi harus jadi independen dan jangan pernah takut lah untuk bermimpi istilahnya ya. Betul. Hunian itu nggak impossible gitu ya. Intinya nggak akan rugi lah. Kalau kita bicara investasi hunian nggak akan ada yang rugi. Intinya itu. Jadi investasi yang cukup menjamin lah istilahnya untuk di masa depan ya. Betul, apalagi kalau sekarang ini kan pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan kan. Ada apa istilah kata hunian bersubsidi gitu kan. Terus mungkin ada DP 0%. Itu kan merupakan sebuah kemudahan bagi kaum milenial untuk memiliki hunian. Jangan sampai nanti kita sudah tua, tidak produktif, tidak punya hunian, masih mikir untuk cari rumah di mana, mau tinggal di mana. Nah itu kan kayaknya sesuatu yang bukan impian orang-orang milenial lah, intinya gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Setuju banget sih. Jadi mulai dari sekarang saya akan bertekad dalam diri untuk mengurangi pemborosan ya. Betul. Jadi tadi udah disemangatin juga nih. Sekarang kita bakal bergeser sedikit nih. Tadi aku sama tim ketika masuk sebelum ke sini itu tertarik banget nih sama fasilitas yang ada di depan tuh Bu. Nah kalau boleh tahu dan boleh diceritakan terkait dengan Pakubuwono Teras nih, kira-kira fasilitas apa sih yang menjadi unggulan dan tentunya milenial banget gitu? Oke, jadi kalau apartemen Pakubuwono Teras ini kalau kita bicara fasilitas ya, fasilitasnya itu mulai dari ada juga. Kalau fasilitas sebenarnya sih dasar sama. Jadi kayak kolam renang ada, playground ada, fitness tuh kita ada 2. Jadi ada fitness indoor, ada fitness outdoornya. Karena kan kemarin waktu pandemi kemarin itu, sekarang juga masih pandemi ya. Maksudnya pada waktu COVID lagi tren tinggi itu kan memang tidak disarankan untuk melakukan fitness indoor kan. Makanya kita buat sebuah sarana untuk fitness outdoor. Nah kemudian apalagi nih kita bicara fasilitas. Kalau kita bicara fasilitas yang mungkin agak sedikit membedakan itu kan penerapan. Sebenarnya penerapan fasilitas yang ada di apartemen Pakubuwono Teras ini merupakan improvement dari anjuran-anjuran atau peraturan gubernur yang berlaku. Contohnya apa sih kok menerapkan fasilitas yang mengikuti aturan? Contohnya gini. Mungkin pada saat kemarin COVID-19 sedang tinggi-tingginya itu kan kalau kita bicara hantaran makanan atau hantaran paket itu kan ada beberapa prosedur ya yang harus dipenuhi. Nah, kita membuat sarana tersebut ke pop center namanya. Pop center itu ada juga pop box. Jadi bagian dari pop center tuh pop box. Apa sih? Jadi paket-paket yang datang ke penghuni itu nggak langsung diambil oleh penghuni, tapi dimasuk di drop box. Jadi dimasukkan ke dalam box. Boxnya apa ya? Berupa loker-loker yang ada di lobi. Begitu pula dengan paket-paket yang makanan. Paket makanan juga kita siapkan sebuah fasilitas di pop center namanya. Jadi paket-paket makanan itu dikelola oleh pop center. Jadi mereka yang menginformasikan kepada penghuni, ini loh paketnya sudah datang. Gitu. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya sistemnya. Jadi sistemnya akan terklarifikasi ke penghuni bahwa paketnya sudah datang. Itu yang pertama. Yang kedua juga makanannya akan lebih steril karena dalam sebuah ruangan. Gitu. Dan di sana juga diatur jam masuk atau jam terimanya. Jadi lebih terarah lah kalau kita bicara paket ya. Itu salah satu kita bicara improvement sesuai dengan aturan. Terus yang kedua juga apa sih? Kita juga menerapkan aturan gubernur. Kalau kita bicara fasilitas ya. Aturan gubernur apa? Peraturan gubernur salah satunya terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah itu apa sih? Pengelolaan sampah itu kalau kita di apartemen Pakubuwono Teras ini menerapkan Pergub 102 tahun 2021 yang intinya apa? Kita wajib mengelola sampah. Jadi mengelola sampah itu sampah-sampah yang ada di apartemen Pakubuwono Teras ini kita pilah, terus kita setorkan di bank sampah namanya. Nah kebetulan bank sampah di apartemen Pakubuwono Teras itu kemarin baru saja
launching ya, kita kolaborasi dengan salah satu bank BUMN di Indonesia yaitu Bank BNI. Jadi kita ada namanya Agen 46. Jadi bank sampah dan Agen 46 sudah berada di apartemen Pakubuwono Teras. Jadi sudah launching kemarin hari Kamis, kebetulan juga sudah diresmikan oleh pimpinan wilayah. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah para penghuni bisa pilah sampah. Pilah sampah yang apa? Pilah sampah yang bisa ditabungkan. Apa yang bisa ditabungkan? Yang bisa ditabungkan contohnya kardus. Terus bekas-bekas botol aqua, botol plastik lah intinya gitu ya. Karena kalau dilihat tadi itu balik lagi kenapa sih kok kita menggalakkan? Karena kalau kita lihat ya paket yang masuk ke apartemen Pakubuwono Teras ini per hari itu 300 sampai 400 paket. Bisa kebayang dong sampah yang ditimbulkan dari sana. Jadi dengan berpikir ke arah sana ya kita mengarahkan lah. Kenapa sih tidak disetorkan menjadi tabungan sampah yang notabene nanti akan kembali ke mereka berwujud uang di tabungan BNI gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi perbedaan buat apartemen yang lain. Di samping itu juga fasilitas kita juga banyak sih selain itu. Jadi ada jogging track gitu kan. Jadi jogging track keliling apartemen juga ada. Jadi nggak besar sih, tapi paling nggak mereka bisa memanfaatkan itu. Terus kalau buat anak-anak ada tuh playground gitu kan. Playgroundnya juga relatif lebih sehat ya karena terbuka terus permainannya juga alat-alat permainan juga lengkap gitu. Jadi terus apalagi sih fasilitas yang lain, fasilitas pendukung kan ada banyak. Contohnya apa fasilitas pendukung? ATM ada, ATM center kita lengkap, mau bank apa aja ada gitu ya. ATM center ada lengkap. Terus fasilitas pendukung lainnya kayak kios-kios yang food courtnya juga kecil-kecil sih sebenarnya kalau kita bicara, tapi lengkap. Maksudnya mau beli apa ada lah kita siap, udah tersedia di apartemen Pakubuwono Teras. Terus kafe-kafe juga ada. Kalau umpamanya capek kerja gitu kan bisa kumpul-kumpul lah ya, istirahat sebentar di kafe yang ada di apartemen Pakubuwono Teras. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan sih fasilitasnya sih sudah lengkap kalau saya lihat ya. Itu sih Mbak. Jadi udah komplit banget lah kalau di Pakubuwono Teras ya. Kalau mau nongkrong langsung ke kafe nggak perlu jauh-jauh kali ya. Betul, nggak usah jauh-jauh. Macet, menempuh waktu lama, udah langsung buka pintu, udah langsung semuanya komplit ya. Betul. Saya tertarik nih mengenai bank sampah. Oke. Karena jika berbicara mengenai lingkungan ya memang sebenarnya tuh jadi concern terbesar kita nih. Betul. Apalagi tadi udah disampaikan juga nih sama Bu Sulis terkait dengan latar belakang kenapa diadakannya bank sampah. Terkait dengan respon penghuninya gimana dengan diadakannya bank sampah tersebut? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bank sampah, kita memang butuh support ya dari Bapak Ibu penghuni ya. Bagaimana cara mengelola sampah itu untuk menjadi lebih bermanfaat. Nah, kira-kira terkait dengan kegiatan nih. Oke. Kegiatan apa aja sih yang ada di Pakubuwono Teras untuk penghuninya? Sekarang mungkin kita bakal bahas ke arah yang lebih detail lagi nih. Tips and trick nih mungkin. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama Sobat Idiom Jaktel. Tips and trick versi Bu Sulis nih. Oke. Huniannya itu harus senada dengan apa yang menjadi pilihan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita.